wabarakatuh. Alhamdulillahil alimul hakim, al-azizul jabbar, alladzi la ilaha illahu, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para hadirin, para jamaah, semoga Allah meridai kita. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan nikmatnya, dengan petunjuk, hidayahnya, pertolongannya kepada kita semua, sehingga subuh ini kita semua dapat beribadah dengan tenang. Pada kesempatan ini, sebagaimana yang disampaikan kepada kami, untuk menyampaikan atau mengisi waktu sebagai nasihat agama yang tentu sebagaimana juga yang sudah biasa kita dengar bersama. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk mengingat, memperhatikan apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Di dalam setiap kali kita berbicara tentang agama kita, selalu kita katakan agama ini tentu yang senantiasa dibicarakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi agama ini tidak akan keluar dari apa yang Allah bicarakan dan Allah ajarkan kepada Rasul-Nya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kalau kita bicara tentang Nabi Muhammad, maka kita selalu teringat, selalu kita sadar bahwa Nabi Muhammad dalam hidupnya itu selalu memperjuangkan Al-Quran. Itulah yang menyita waktunya Nabi. Itulah yang Nabi sibukkan di siang hari dan di malam harinya. Sehingga menyadarkan umat, mengingatkan umat kepada memahami tentang kebenaran Al-Quran, lalu meyakini Al-Quran itu dan seterusnya, berbuat, beramal menurut petunjuk Al-Quran. Itulah inti kerasulan. Itulah kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat saja, ketika Allah memperkenalkan Rasul-Nya itu, ketika Allah menyebutkan, menyatakan bahwa Muhammad itu Rasulku, Allah mulai dengan menyebutkan kitab suci Al-Quran. Kita semua hafal kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Nah, ini jelas sekali ini. Setelah Allah menyebut sifatnya, atau setelah Allah menyampaikan seruan itu kepada Nabi Muhammad, dan Allah
pertegas wal Qur'anil Hakim, demi Quran yang bijaksana ini. Allah langsung saja mengatakan, innaka laminal mursalin, engkau Muhammad sungguh engkau adalah rasul, adalah utusan pilihan saya, itu maksud. Nah, jadi Quran itu adalah inti kehidupan dan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pengertian dasar kita. Itu yang kita pahami dari firman Allah di surah Yasin itu, bahwa Allah menyatakan kerasulan Nabi Muhammad setelah Allah menyatakan kitab suci Al-Quran. Jadi saya ulang kembali bahwa kerasulan Nabi Muhammad itu jelas berdasarkan kitab sucinya ini, Al-Quran. Nah, kita lanjut lagi melihat bagaimana Allah melihat kitab suci itu untuk dipahami oleh hamba Allah ini, untuk kita semua. Allah lagi menyampaikan hal itu di dalam surah Al-Qamar. Allah menyampaikan firman-Nya lagi, walaqad yassarnal qur'ana lidzikr fahal mim muddakir, dan sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran ini untuk jadi peringatan. Fahal mim muddakir, adakah orang yang mau menerima peringatan itu, mau menyadari, mau mengambil peringatan itu? Ini diulang oleh Allah di surah itu sampai 4 kali. 4 kali ayat menyatakan walaqad yassarnal qur'ana lidzikr fahal mim muddakir. Al-Quran ini kami mudahkan untuk jadi peringatan manusia, hamba Allah ini. Adakah yang mau sadar? Ada yang mau terima? Ada yang mau jadikan sebagai pelajaran? Itu pertanyaannya. Itu pertanyaan Allah. Bukan Allah tidak tahu. Bagaimana Allah tidak tahu? Tapi kenapa Allah bertanya? Allah bertanya itu sudah merupakan desakan. Itu sudah mendesak kita untuk terima itu Quran. Itu desakan kepada hal mim muddakir. Ada orang yang mau sadar? Maksudnya, cobalah kau baca, coba kau pelajari, coba kau tadabburi itu, dan rasakan pengaruhnya itu ketika kau beramal, berbuat, melaksanakan petunjuk yang ada di sana. Nah, di sinilah sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, absyiru ya ibadallah, bergembiralah wahai hamba Allah. Kita disuruh oleh Nabi, gembiralah kamu, fa inna hadzal Qur'an, karena Al-Qur'an ini tarfuhu biadi, ujungnya ada di tangan Allah. Wa tarfuhu biaidikum, ujungnya yang satu di tangan kamu. Nah, artinya Quran ini ujungnya ada di tangan Allah yang satu. Kemudian setelah sampai ke bumi ini ada di tangan kamu. Jadi berarti merupakan satu keterangan untuk kita terima, untuk jadi orang yang selalu dekat, berhubungan langsung, ya, dapat berhubungan baik dengan Allah. Inilah dia jalannya kepada kita.
Kata Nabi mengatakan tadi, dia yang kau baca ini, Quran ini, hablullah, itu tali Allah al-mamdudu minas sama'i ilal ard, yang diturunkan, yang dibentangkan, yang diluruskan oleh Allah dari langit ke bumi. Jadi maksudnya apa? Quran ini ada merupakan hubungan langit dan bumi. Jadi kalau kontak bumi dengan langit itu Quran. Kalau kita mau kontak dengan langit, itu maksudnya oleh Nabi tadi lewat Quran. Dan jangan putuskan ketika kita tidak belajar Quran, tidak mengamalkan Al-Quran, berarti kita putuskan hubungan langit dan bumi. Bagaimana kita bisa baik, bagaimana kita bisa selamat. Nah, kita dulu lihat dulu. Kita kembali kepada firman Allah ini. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikr. Sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran ini untuk az-zikr. Peringatan. Mudah. Tidak susah itu mengambil peringatan Al-Quran. Quran itu gampang sekali menyentuh hati manusia. Allah sudah mudahkan Quran. Dari sisi pemberian nasihat, Quran itu sangat manusiawi. Artinya cocok betul. Kena betul itu dengan sesungguhnya apa yang dibutuhkan oleh manusia itu. Jadi apa yang dihajatkan oleh manusia dalam hidupnya ini, lagi-lagi kalau sudah bicara tentang masa yang akan datang setelah hidup berakhir dan kemudian hidup lagi, manusia ini butuh sekali kepada Al-Quran. Dan setiap kali Quran itu kita pelajari, kita baca dengan sesungguhnya, selalu terbuka, ada keterbukaan hati. Selalu ada titik temunya. Dan mudah sekali orang yang memang cinta dan sangat memahami Al-Quran itu mudah untuk disadarkan. Gampang diluruskan itu orang yang mau menerima Al-Quran. Enak sekali diajak berbuat baik kalau orang itu cinta kepada Al-Quran. Mudah sekali. Dari satu sisi kita pahami, mudah menjadi peringatan. Alangkah menariknya Al-Quran itu kalau selalu diingatkan kepada sesama manusia. Yang kedua, Quran itu mudah untuk diingat-ingat, dipelajari, mudah bisa dihafal. Tidak ada kitab bacaan, tidak ada susunan kalimat yang dibaca oleh manusia di dunia ini yang lebih mengherankan sampai bisa terbaca, bisa tinggal di otak sebagaimana hanya Al-Quran. Tidak ada satu tulisan catatan manusia siapapun di dunia ini yang bisa terhafal, bisa dihafal oleh sejumlah manusia di dunia ini sebagaimana halnya Al-Quran. Sebagai bentuk atau bahagian daripada kemukjizatan Al-Quran. Bisa Quran dihafal? Bisa. Coba bacaan, tulisan, buku atau catatan mana yang bisa dihafal oleh manusia di dunia ini dengan jumlah atau dengan bentuk tulisan sejumlah seperti apa yang kita lihat dalam Al-Quran? Kita bisa bayangkan. Kalau Al-Quran ini
yang kita kali 30 juz. Kalau 30 juz berarti 600 halaman ini. 600 halaman. 114 surah. Jumlah ayat 6.000 lebih. Tidak satu paham itu tentang jumlah ayat Al-Quran itu memang bervariasi. Tidak satu paham, tidak satu pendapat. Menyebabkan sampai jumlah ayat itu tidak disebut dengan satu kesepakatan karena wakaf tempat pemberhentian satu ayat itu yang berbeda. Bukan ayat itu yang kurang atau ayat itu yang lebih. Tapi tempat berhentinya satu ayat itu berbeda. Para ulama di dalam memahaminya itu. Sehingga terjadilah perbedaan sebutan jumlah ayat. Umpamanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm yaquluna rabbana, seterusnya. Ini ayat kalau kita lihat tentang wakaf pemberhentian ayatnya, ada ulama yang memahami, ada ahli qiraah, ada ahli baca, ada ahli tafsir memahami, mengatakan wa ma ya'lam ta'wilahu illallah. Ini satu ayat. Berhenti di situ, satu ayat. Lanjut warasikhuna fil ilmi. Ayat lanjutan. Jadi dibagi itu menjadi dua ayat. Ada pendapat mengatakan ini satu ayat. Wa ma ya'lam ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi yaqulun, dan seterusnya itu. Itu yang menyebabkan sehingga tidak sepakat ulama di dalam menetapkan jumlah ayat. Tapi tidak kurang, tidak dibawa dari 6.000 ayat. Di 114 surah 30 juz berarti 600 halaman dengan ayat yang lebih dari 6.000, lalu dengan susunan jumlah katanya berapa? Coba kalau kita lihat ikut penjelasan. Diketahui jumlah kata yang terdapat di dalam Al-Quran itu 77.934 kata. Di 77.934 kata. Misalnya, Inna Allaha Ghafurur Rahim. Inna satu, Allah satu, Ghafurun satu, Rahim satu. Itu yang begitu itu dijumlah oleh para ahli. Sehingga mencapai 77.934 kata. Ini yang begini bisa tinggal di otak. Bisa seperti itu terhafal oleh manusia. Tulisan mana, kitab mana di dunia yang bisa terhafal yang sebanyak itu? Yang kedua, setelah dia dibaca, kenapa Quran yang begini banyak jumlah ini, sejumlah sebegini banyaknya, kenapa setiap dibaca, setiap mengasyikkan? Nabi mengatakan la yakhluqu ala kasratir rad. Al-Quran itu tidak akan usang karena banyaknya diulang-ulang. Tidak pernah Quran itu lalu hilang enaknya, hilang rasanya karena diulang lagi. Umpamanya sebagai contoh surah Al-Fatihah yang begitu banyak diulang, dihafal oleh sejumlah manusia di dunia ini. Kenapa surah Al-Fatihah itu tidak pernah membosankan umpamanya? Lalu kita berkata, aduh capek mak baca surah Al-Fatihah. Hari ini saya tidak baca Fatihah kalau salat. Terlalu banyak kali. Tidak ada manusia seperti itu. Setiap dibaca pasti menimbulkan keasyikan. Dibaca, Nabi katakan, la yakhluqu ala kasratir rad. Tidak akan usang, tidak akan hilang kesannya itu karena terlalu banyak dibaca.
wala yashba'u minhul ulama, kata Nabi. La yashba'u minhul ulama. Tidak pernah bisa kenyang ulama. Tidak ada ulama kalau dia betul ulama yang betul, ulama yang jujur, yang ikhlas, ulama karena Allah. Dia betul ulama karena hidayah dari Allah. Nabi katakan la yashba'u minhul ulama. Tidak ada ulama yang kenyang dengan Al-Quran. Tidak ada ulama yang habis pembahasannya dengan Quran. Dia ceramah, dia bicara, dia ajarkan lain enak terasa, lain terungkap terasa enak, lain dan tidak habis-habisnya begitu. Itulah yang dimaksud oleh Nabi. Tidak ada ulama yang kenyang dengan Al-Quran. La tanqadi ajaibuhu, tidak pernah berhenti keanehannya itu Quran. Tidak pernah. Kalau orang mau buka nalar pikiran, akal pikiran yang sehat, dia buka Quran. Ya Allah, ajaibnya itu Quran. Sudah 14 abad ini. Quran turun. Keajaiban keluar biasanya tidak pernah habis. Coba kalau di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang pada waktu itu belum mengerti, belum tahu apa itu teknologi. Sehingga Nabi sendiri mengaku setelah turun ayat li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Supaya kau bisa mengerti. Ini pertukaran siang malam Allah cerita begitu. Peredaran ilmu falak ini. Lalu Allah mengatakan agar engkau memahami, engkau mengerti bilangan tahun wal hisab. Dan supaya kau mengerti hisab perhitungan. Nabi bilang kita ini orang ummi buta huruf. Nabi mengaku saya ini ummi buta huruf. Tidak tahu itu. Artinya persoalan hisab ini seolah-olah dikatakan kalau mau dibaca ini membutuhkan ilmu, membutuhkan teknologi. Sementara di masa Nabi kehidupan yang sudah dipahami yang orang bilang pas-pasan. Tapi begitu Quran sebagai satu kemukjizatan, waktu berjalan. Berpuluh tahun, beratus tahun kemudian, lalu kemudian datang muncul ilmu dan teknologi. Ternyata perkembangan ilmu dan teknologi itu persis apa yang dibayangkan oleh Al-Quran. Sudah terbuka dan terurai betul. Apa kita bisa menyangkal dengan data ilmu dan teknologi berbicara tentang hisab umpamanya. Hisab perhitungan jalan waktu sekian detik, sekian menit. Hari ini tanggal ini harus begini sekian, lewat sekian waktu salat, lewat kurang sekian. Ini kan namanya teknologi. Dan itu memang sudah dibayangkan Al-Quran. Sehingga ternyata keajaiban, keanehan, keluar biasaan apa yang Allah sampaikan dalam Quran itu. Setiap masa, setiap saat, di mana manusia itu maju berkembang, ketemu itu dengan kebenaran daripada Al-Quran itu sendiri. Nah, banyak contoh-contoh. Banyak contoh-contoh. Nah, banyak sekali yang kita bisa pahami dari sana. Jadi kita kembali. Allah mengatakan Quran ini mudah untuk jadi peringatan. Sampaikan Quran. Tidak akan membosankan. Quran datang menyentuh hati manusia. Quran datang memudahkan. Dan manusia dengan perkembangan hidupnya akan bertemu dengan kebenaran Al-Quran itu. Dia mukjizat, dia hidayah. Dia memang sesuatu yang susah untuk dipikirkan oleh manusia. Melainkan itu kata Allah, inna fi dzalika la rahmah. Sungguh itu rahmat. Kalau rahmat, bagaimana kita menyikapi ini rahmat? Allah katakan lagi, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan Muhammad, dengan karunia Allah lah, dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu. Dengan itu hendaklah mereka semua bergembira. Gembiralah kita semua. Apa yang maksud Allah?
Kenapa kita gembira? Wa khairun mimma yajmaun. Rahmat karunia Allah termasuk Quran ini kalau dikatakan sebagai rahmat, sebagai karunia Allah, itu khairun mimma yajmaun. Jauh lebih baik dari apa yang dikumpulkan oleh manusia. Jauh lebih baik daripada apa yang dikumpulkan oleh manusia. Nah, sekarang kita bisa berkesimpulan. Kesimpulan kita begini. Mari kita buka pikiran, perasaan kita. Kita buka seluruh yang ada pada diri kita. Semua potensi yang ada pada diri kita. Coba kita buka. Baca, pelajari Quran. Semua yang kita punya pada diri kita. Ada pendengaran, ada penglihatan. Semua kita punya ini. Pada diri kita ada hati, ada perasaan, ada otak. Coba kita bawa ini, coba kita bawa itu, kita gunakan itu semua untuk kepada Al-Quran ini. Kalau itu yang kita pakai, itu yang kita gunakan. Kalau itu yang kita sadari, kita bisa belajar dengan kehidupan orang Arab. Kita bisa belajar dengan apa yang Nabi terima, yang Nabi lihat dalam kenyataan. Nabi Muhammad datang di tengah-tengah umat, di tengah-tengah manusia yang luar biasa bobroknya ini. Luar biasa. Nabi datang kepada orang yang sudah tidak mampu memfungsikan akal pikiran, sudah terbalik-balik itu. Manusia yang didatangi oleh Muhammad persis seperti bangunan yang dihantam gempa. Tak karu-karuan lagi. Seperti bangunan yang dihantam gempa. Sehingga tiang-tiangnya, kayu, perabot-perabotnya sudah serba salah tempat. Dibayangkan kalau orang Arab sampai menikahi ibu tirinya. Ketika bapak meninggal, istri bapak, mama tiri, itu direbut. Dibayangkan ketika tekanan adat dan tradisi jahiliyah mendesak, bunuh anak kandung, kuburkan hidup-hidup bayi yang lahir. Itu kan satu kenyataan sejarah. Seperti model manusia seperti ini mau diapakan? Kalau sudah cara berpikir seperti ini, yang hidupnya sudah tidak lebih daripada hawa nafsu. Sehingga raja-raja pada masanya tidak lain seperti pedang di tangan pemabuk. Habis-habisan orang, terkuras orang. Habis keamanan, ketenangan, ketentraman. Perampokan sudah menjadi watak kebiadaban manusia pada orang. Quran datang, ayo siap, ini hidayahmu. Berpikir orang Arab. Dan tidak ada bentuk perjalanan sejarah yang pernah berbicara bahwa ada manusia yang sejelek ini bisa berubah dalam waktu yang relatif singkat. Bayangkan cuma dalam kurun waktu 23 tahun dalam perjuangan Nabi Muhammad. Bisanya orang Arab seperti ini berubah dari permusuhan menjadi kedamaian, ukhuwah, persaudaraan. Daripada mementingkan diri sendiri, watak kebiasaan selalu mementingkan diri, tiba-tiba rindu, cinta, senang untuk menolong orang lain. Sudahlah, terlalu panjang cerita itu. Kita lihatlah itu semua dalam kehidupan umat yang dibina oleh Nabi. Satu umat, satu bangsa manusia yang hidup di padang pasir, yang wataknya kejam, keras, yang sangat-sangat susah kalau kita mau berbicara tentang
tentang kehidupan manusia yang berbudaya. Aduh, peradaban apa yang kita bisa nantikan dari kehidupan seperti sangat luar biasa jeleknya, luar biasa rusaknya. Tapi dengan izin Allah melalui kitab suci Al-Quran terangkat peradaban yang sangat cemerlang dari manusia yang tidak tahu berfikir, hanya hidup di tengah-tengah kegersangan padang pasir, bisa menyentuh, bisa terbawa sampai dengan akal pikiran yang sehatnya, bisa merambah ke dunia manapun dia dikehendaki oleh Allah, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari umat yang tidak pernah bisa berfikir, tidak pernah melihat di mana ada letak bumi yang subur, di mana letak bumi yang agak sejuk, bisa sampai orang Arab bisa sampai ke Mesir, bisa melihat, merasakan, menikmati keindahan sungai Nil, bisa sampai ke sungai Tigris yang membelah kota Baghdad, yang tidak pernah bisa dibayangkan manusia segersang ini bisa melihat lembah-lembah yang begitu subur. Dan apa yang membawa mereka ke sana? Al-Quran. Al-Quran yang membuat mereka ke sana. Itu yang membuat mereka melihat dunia ini biasa baginya. Dan itu yang membuat sejarah. Sehingga sampai kapanpun orang tidak akan habisnya heran. Kok bisanya manusia seperti Umar bin Khattab? Lalu bisa. Sampai kapan orang ini habis mengkaji tentang keahlian, kemampuan Umar bin Khattab ini dalam urusan apapun. Sampai kapan orang bisa menghabisi penelitiannya melihat Abu Bakar yang ahli diplomasi seperti itu? Dari mana mereka ini semua? Dari mana orang bisa tahu? Sampai kapan orang bisa menghabisi penjelasannya, ungkapannya, kajiannya tentang Ali bin Abi Thalib yang sebagai seorang ahli dalam taktik dan strategi perang seperti itu? Dari mana ini semua? Siapa itu Utsman bin Affan? Yang ahli pebisnis, yang luar biasa. Abdurrahman bin Auf yang luar biasa. Yang orang kalau lihat jalan hidupnya dari awal cerita sampai di akhir hayatnya, orang tidak pernah bisa membayangkan orang kaya seperti itu lalu bisa menyejukkan orang lain. Dari mana mereka semua? Itu adalah sentuhan dan pengaruh Al-Quran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ulang kembali. Nabi berkata, "Absyiru ya ibadallah." Ayolah bergembira wahai hamba Allah. Nah, kita gembiralah. Kegembiraan ini tentu kita pupuk. Kita pelihara. Kita kawal dengan ilmu, pemahaman. Sehingga itulah sebabnya Nabi mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antaramu ialah orang yang mempelajari Al-Qur'an, yang mengamalkan Al-Qur'an. Jadi kita kawal diri dengan tuntunan-tuntunan Nabi yang seperti itu, sehingga insyaallah pelan tapi pasti, tenang tapi berwibawa. Itulah hikmah daripada kemuliaan Al-Quran itu sendiri. Jadi subuh ini mengajak kita semua, ayo kita buat suasana kita selalu Quran. Kita buat sebagai satu sikap dalam setiap paginya, setiap subuhnya. Ya, berapalah ayat-ayat Al-Quran yang dapat kita baca. Setelah kita di rumah, sepulang dari masjid, berapa halaman lah, berapa lembar lah yang dapat kita baca. Nah, jadikan itu sebagai rutinitas dalam kehidupan kita berjamaah. Coba kita buat suasana hidup kita. Qurankan diri, Qurankan rumah tangga, Qurankan anak istri kita. Sehingga jalan akan sampai kepada kemuliaan yang hakiki. Lagi kita targetkanlah dari diri ini. Kita buatlah
perhitungan yang sangat-sangat seperti yang Nabi katakan. Coba kalau kita khatamkan Quran dengan membaca saja, tidak usah bilang dikhatamkan dengan karena dihafal, khatam baca saja dulu. Khatam baca. Itu menurut Nabi, kalau kita khatamkan Quran di pagi hari umpamanya kalau pagi, maka sibuknya itu malaikat mendoakan kebahagiaan dan keselamatan kita sampai malam tiba. Dan kalau kita baca Quran, khatamkan Quran di awal malam, sampai pagi itu malaikat berkesibukan terus mendoakan rahmat untuk kita. Itu dibaca dan dikhatamkan sekedar dikhatam baca. Bagaimana kalau kita bisa khatam dengan arti kita hafal? Ya kita terlalu heboh lah kalau kita mau bilang hafal semua. Tidaklah, kita baca, kita tenang, kita tadabburi, kita belajar apa yang dapat kita pahami dari ayat yang mana bisa kita tangkap maknanya, terjemahannya atau bagaimana. Kita berusaha dengan cara-cara seperti itu. Jadi kita baca, bisa khatam, bisa hafal. Kalau sudah sampai kepada tingkat bisa dihafal, ya syukur-syukur kalau ada anak, ada cucu yang bisa. Sebab jelas orang yang sudah hafal Quran itu kalau dia jujur lillahi ta'ala, jelas sekali menurut hadis itu punya jatah surga untuk keluarga, orang tua dan siapa yang lebih dekat mendukungnya. Itu kita baca, kita hafal, kita mulai dengan pendekatan pemahaman, keyakinan seperti itu yang kita pakai. Jadi kita baca, kita hafal, kita khatam. Dan janji, jaminan seperti itulah yang Nabi katakan tadi. Kalau bisa kita khatamkan, kalau bisa kita tamat dari awal sampai akhir, kita punya jatah doa dari sejumlah malaikat. Dalam waktu orang Bugis bilang, gangkan narapi bate itu. Kuele dia baca nanti berarti sampai habis siang. Kalau awal malam kita khatam sampai habis malam, itu jatah kita untuk didoakan oleh malaikat. Kita didoakan oleh malaikat. Sehingga Nabi utamakan. Nanti berkembang kita bisa hafal. Kalau kita sudah hafal, berarti kita sudah punya tambahan jatah penghargaan Nabi. Bagaimana Nabi kasih jatah penghargaan kepada penghafal Al-Quran? Meskipun tidak dijadikan syarat sahnya salat, tetapi dikatakan oleh hukum agama yang disampaikan oleh Nabi, ya ummul qaum aqra'uhum lil Quran. Yang mengimami umat banyak ini ialah yang paling banyak hafal Quran. Yang jadi imam artinya Nabi prioritaskan supaya yang jadi imam itu ialah yang hafal Quran. Itu nyata Nabi. Meskipun tidak ada ketegasan dalam hukum agama bahwa tidak sah salat jamaah kalau yang imam itu bukan penghafal, tapi dalam bahasa kita bisa katakan dacok pada tahu melok mencaji menang kapal Quran diundang. Itu bahasanya begitu. Dia enggak arogan, dacok pada tahu mimangi pak kapal. Nabi saja cari penghafal Quran. Ketika Nabi hendak keluar untuk perjalanan jauh, yang Nabi sebut jadi pengganti saya imam di belakang ialah Abdullah bin Ummi Maktum. Orang buta. Rape dua mata. Tak ada. Buta betul itu Ummi Maktum dalam sejarah. 2 biji matanya buta. Tapi karena hafalannya Nabi suruh. Ini yang gantikan saya imam kalau saya jadi pergi. Ketika ada rombongan, perjalanan. Ketika ada urusan bepergian, berjalan, rombongan-rombongan. Nabi pimpin, Nabi tunjuk. Yang jadi ketua rombongan ini ialah yang hafal surah Al-Baqarah. Begitu dalam sejarah. Kalau ada perjalanan rombongan sahabat, mau kemana lah. Yang penting mereka mau berombongan. Nabi tunjuk yang hafal surah Al-Baqarah ini yang menjadi amirus safar. Ini adalah amir perjalanan. Sehingga tidak sembarang orang yang berkomando di jalan.
yang jadi komando dalam perjalanan itu ialah yang hafal surah Al-Baqarah meskipun tidak berdosa kalau tidak begitu. Tetapi Nabi tunjuk yang seperti itu karena maunya Nabi supaya kita ini penuh dengan berkah. Jadi demikian antara lain dari sekian banyaknya yang sudah banyak kita ulang, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan atau ayat yang kita baca atau hadis yang kita sampaikan kembali ini insya Allah akan dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan Allah ridha kepada kita dan mari kita berusaha untuk mengamalkannya. Dalam mengamalkan sesuatu, dalam mendapatkan kebaikan, dalam mencari perkembangan dan kemajuan, mari kita ingat satu firman Allah Subhanahu wa taala, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Niscaya kamu katalah, kamu akan naik tabakan an tabaq, setingkat demi setingkat, naik terus sampai kita menjadi umat yang betul-betul diwarnai oleh kitab suci Al-Quran. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.